Hai semuanya, balik lagi sama aku Annabelle dari Yoganesia. Sekarang kita udah sama Kaliana lagi nih. Hari ini kita mau latihan balik sama Kaliana. Yuk kita langsung nanya, Kaliana hari ini latihannya apa? Hai Kal. Hai Annabelle. Hari ini kita latihan apa nih Kal? Hari ini kita mau belajar headstand. Wow. Udah siap headstand? Deg-degan sih, karena belum pernah nih sebelumnya. Jadi headstand itu sering disebut sebagai king of yoga pose atau salah satu pose yang sebenarnya lumayan advance. Nah, sebelum teman-teman semua menyimak step by step headstand, aku mau sepanjang exercise ini kalian semua jujur juga ke diri masing-masing apakah kalian udah siap atau belum. Dan nanti kalau misalnya di tengah-tengah praktis berasa nggak nyaman di puncak kepala, stop dulu sampai di sana ya. Karena praktis headstand itu nggak bisa cuman sehari 2 hari aja, tapi butuh latihan yang konsisten selama beberapa kali. Tapi di video ini aku akan menjelaskan gimana supaya headstand jadi lebih aksesibel buat semua orang. Oke deh, aku nggak sabar banget nih Kal buat latihan headstand. Yuk kita mulai latihannya Kal, let's go. Oke, jadi pertama-tama kita mau mengukur dulu nih lebar pas headstand itu seperti apa sih. Dan pastiin sebelum kalian mulai headstand, kalian sudah warm up dulu ya sebelumnya. Jadi pertama-tama kita taruh siku kita di mat, lalu kita ukur selebar lengan. Jadi seperti ini, sikunya nempel sejajar, lalu kita buat prayer hand dengan kedua tangan kita seperti ini. Dan kita akan menaruh puncak kepala kita di dalam sini. Nah, buat kalian yang bingung puncak kepala itu di mana sih? Puncak kepala itu ibaratnya kita lagi pakai bando. Nah, letak puncak kepala kita ada di tengah-tengah bando tersebut. Nanti kalian juga bisa lihat, aku akan contohin contoh naruh puncak kepala yang salah dan yang semestinya ya. Jadi pertama-tama taruh sikunya selebar lengan, lalu tempel tangannya di sini. Kalian bisa lihat nanti di video dari samping. Ini taruh puncak kepala yang benar, lehernya lurus. Oke, dan ini taruh puncak kepala yang salah. Bisa lihat nggak kalau di sini lehernya jadi lengkung. Nah, biasanya ini yang nggak boleh karena ini bisa bikin cedera. Kita akan ke proses yang benar. Pertama-tama dari sini taruh puncak kepalanya lagi. Lalu kita angkat lututnya, kita jinjit. Stay dulu di sini. Aku mau teman-teman semua pastiin apakah di sini puncak kepala teman-teman udah sakit atau belum. Karena mestinya bebannya kita taruh di lengan. Kepala kita itu cuman nyentuh aja, bukan taruh beban di kepala. Oke? Slowly kita jalankan kakinya satu persatu. Perlahan-lahan jalankan. Cek apakah puncak kepalanya masih aman. Lalu kita mundurkan lagi kakinya perlahan-lahan. Lalu majukan lagi. Cek lagi, setiap saat di pose ini kalau kalian merasa kepalanya sakit, lehernya sakit, langsung stop ya. Nah, untuk ngetes apakah core kalian sudah kuat atau belum, coba stay di sini lalu angkat kepalanya dari lantai. Stay di sini, lalu taruh lagi. Angkat lagi perlahan-lahan. Lalu taruh lagi. Kalau udah berarti aman. Kalian udah cukup kuat. Oke, lalu majukan satu persatu sampai bokong, punggung, dan kepalanya menjadi satu garis. Kita akan pakai cara pertama. Coba tempelkan lutut kanannya ke dada. Stay dulu di sini. Lalu lepas lagi. Tempelkan lutut kirinya ke dada, stay. Dorong bokongnya lebih ke belakang. Lalu turunkan lagi. Boleh duduk sebentar untuk istirahat. Jadi di pose yang pertama tadi, entry to handstand, pastiin dulu kalau benar-benar bebannya itu ada di sini, bukan di sini ya. Kalau misalnya sepanjang proses yang tadi di puncak kepalanya udah sakit, stop dulu di sana. Berarti masih lebih banyak praktis lagi untuk membentuk core-nya. Oke? Ayo kita mulai lagi. Ukur lagi, tempelkan telapak tangannya, tempelkan puncak kepalanya, lalu jinjit. Oke, jinjit sampai bokong kita sudah segaris dengan bahu. Lalu tempelkan lutut kanannya ke dada. Lalu dengan sedikit momentum, sedikit aja tempelkan lutut kirinya ke dada. Stay dulu di sini. Aku akan assist Annabelle. Kalau kalian punya teman yang bisa bantu kalian untuk assist, pastikan teman kalian berdirinya di belakang kalian ya. Oke Annabelle, aku ada di belakang kamu. Tekuk satu-satu ya. Lalu tekuk kaki kedua. Yes. Stay di sini, kuatin core-nya.
Kuatin lengannya, aman? Oke, aku akan coba lepas, slowly. Kuatin lengannya. Oke, pelan-pelan turun. Yes, good job. Itu salah satu enter yang pertama. Aku akan lanjutin dari enter pertama sampai kedua kakinya bisa nyentuh ke atas ya. Dari sini. Cara pertama, tempel kedua lututnya ke dada. Oke, kuatin dulu di sini, oke? Karena buat yang baru awal-awal headstand di sini pun udah challenging banget. Apalagi untuk naikin pelan-pelan ke sini. Itu juga udah challenging. Oke, kalau di sini udah aman, boleh lurusin kakinya satu-satu, baru kedua kaki. Nah, di sini pastikan masih bebannya di lengan ya. Mungkin ada beban sedikit di kepala, tapi dikit aja. Oke, turunnya pelan-pelan. Hup. Itu cara yang pertama. Masih aman semua teman-teman? Oke, Anabel mau coba? Boleh. Yuk. Oke. Sikunya sejajar dulu. Pastikan puncak kepalanya nggak terbebani. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari samping kalau lehernya Anabel itu sudah satu garis lurus. Berarti puncak kepalanya sudah benar ya. Oke, Anabel. Jangan panik di sini. Ya, dekatin perlahan-lahan. Tekuk satu kaki. Good job. Tekuk lagi kaki kedua. Yes, good job. Stay dulu di sini. Bangun kekuatannya. Udah cukup pede. Baru kita angkat kakinya slowly. Boleh satu-satu, boleh kedua-duanya. Aku akan lepas yang sebelah kiri. Ya, angkat slowly. Yes, aman di belakang ada aku. Anggap aku sebagai tembok. Oke, naikin lagi satunya. Good job, good job, good job. Yes. Oke, aku akan pegang ujungnya aja, lurusin. Kuatin kakinya. Oke. Jepit tanganku ya, coba. Jepit. Yes. Aku akan lepas tanganku yang di luar. Ya, stay di sini. Kalau merasa udah nggak nyaman di puncak kepalanya, terutama turun aja pelan-pelan. Oke. Stay slowly, very slow. Ya. Oke, good job. Boleh ke child pose. Jadi setelah kita di headstand, kita istirahatnya di child pose. Karena tadi sudah invert, atas bawah, bawah jadi atas. Sekarang kita beristirahatnya di child pose. Oke. Lalu entrance kedua. Pertama-tama masih sama, tempelkan sikunya, jadikan satu prayer hand. Tempelkan puncak kepalanya. Lalu kembali jinjit. Jalankan ke depan. Slowly tempelkan salah satu lutut di depan dada. Stay di sini. Lalu lutut yang ini kita naikin. Lalu dia akan coba untuk angkat sendiri yang satu lagi. Oke. Buat aku personally cara kedua ini lebih aksesibel. Karena yang satu kakinya udah naik ke atas, otomatis kaki yang di bawah tuh jadi lebih ada penyeimbang. Oke, ayo kita coba Anabel. Oke, slowly. Tekuk satu lutut depan dada. Ya, majukan lagi bokongnya, jadi bokongnya lebih mengarah sini. Lalu lutut yang sudah ditekuk perlahan-lahan dinaikkan ke atas. Dorong lagi bokongnya, akan lebih mudah untuk lutut yang masih ada di bawah untuk naik. Oke, stay di sini. Oke, kuatin. Aku akan pegang pinggang kamu nggak akan jatuh, tenang. Nanti kamu boleh turun pelan-pelan ya. Slowly, turunin kakinya ke belakang. Yes, very slow. Yap. Good job. Balik lagi ke child pose sebagai pose untuk istirahat dari headstand. Oke. Saya akan tunjukkan lagi sekali lagi entrance yang kedua. Jadi setelah kita pegang sikunya, naikkan salah satu kaki ke atas. Di sini aja dulu buat yang baru mulai belajar. Jadi dengan dorongan lutut kanan yang ada di dada, dia akan membantu badan kita lebih lurus. Jadi perhatikan dari samping punggung aku sudah lurus sejajar dengan kepala. Naikkan satu ke atas. Yang di atas dikasih core-nya ya. Jadi yang kiri tinggal naik. Very slow. Gitu.
Oke. Lalu istirahat di child pose. Oke. Sekarang cara ketiga untuk headstand, ini sebenarnya salah satu cara yang paling advance. Jadi kalau tadi sudah melewati cara pertama dan kedua, ayo kita mulai ke cara ketiga. Di sini diperlukan lebih banyak core lagi, namanya pike headstand, di mana kedua kakinya akan naik ke atas. Dan sekali lagi pastikan kalau bebannya ada di lengan, bukan di puncak kepala ya. Oke, tempelkan kedua sikunya di lantai, pastikan sejajar, nggak ke depan sebelah. Tempelkan telapak tangannya. Jalankan lagi kakinya slowly jalankan, lalu angkat kedua-duanya ke atas. Stay di sini. Di sini bisa bermain-main sama headstandnya, be kreatif, mungkin dibuka ke depan, ke belakang, atau diputar-putar. Turunnya juga slow. Ya. Itu adalah entrance headstand yang terakhir. Annabelle mau coba? Boleh. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu advance banget soalnya kayaknya. It's okay. Jadi di headstand itu jangan pernah ada yang dipaksakan. Oke, di proses headstand itu jangan pernah memaksakan badan kalian, oke? Kalau misalnya saat ini badan kalian belum siap, nggak apa-apa, oke? Yoga itu tentang proses, jadi prosesin aja. Kalau misalnya hari ini belum bisa, latihan-latihan, lama-lama juga pasti bisa. Oke deh. Ayo kita coba pakai headstand. Kepalanya mau ditetakin handuk, mungkin agak sakit atau tisu? Enggak sih. Oke. Enggak. Ya, pinggang yang kuat, good job. Oke, aku akan pegangin pinggang kamu, Annabelle. Jadi kamu yakin aja untuk coba angkat kedua kaki kamu naik ke atas. Kalau belum bisa juga nggak apa-apa. Atau coba any kind of headstand yang kamu bisa. Slowly, mungkin 3 nafas di sini. Jangan panik. 1 nafas lagi. Oke, aku akan pegangin. Perlahan-lahan kamu turun. Very slow. Yes, good job. Good job. Beautiful. Yay, and then going to child pose. Good job. Nah, sebelum aku kasih kamu option dengan tembok, aku akan nunjukin gimana sih caranya jatuh di headstand. Sebenarnya idealnya memang nggak ada orang yang mau jatuh saat melakukan practice headstand. Tapi kalau misal kalian udah di posisi headstand dan itu udah nggak bisa terelakkan lagi, aku akan kasih contoh gimana supaya jatuh biar lebih aman. Yang pertama, jangan jatuh di punggung. Dulu aku pas awal practice suka jatuh dengan punggungnya duluan, dan itu malah nggak aman. Aku akan contohin ya, gimana supaya lebih aman buat badannya. Jadi dari sini, mungkin aku agak ke sini. Headstand, misalnya udah nyampe atas nih, terus goyang-goyang jatuh, nggak tahu mau ngapain, langsung ujung kakinya yang mendarat duluan. Oke, jadi di sini kita seperti wheel pose, tempelkan tangannya, baru perlahan-lahan mendarat dengan aman. Oke, jadi jangan pernah jatuh karena panik. Orang kalau udah upside down itu biasa panik, jadi dia jatuhnya di punggungnya duluan atau di lower backnya. Itu bisa lebih bahaya, oke? Jadi nanti ingat kalau udah di atas dan mau jatuh, langsung ujung kakinya kita turunin ke mat. Oke? Nah, selanjutnya aku akan contohin gimana cara headstand dengan bantuan tembok. Kita pindahkan matnya ke lantai. Jadi tempelkan matnya lebih dekat dengan tembok. Yeah. Di sini ada 2 cara juga untuk mengakses headstand. Aku akan tunjukin cara pertama dulu. Jadi cara pertama itu biasa cara yang lebih difavoritin sama teman-teman ya baru mulai belajar headstand. Yaitu kita dekatkan wajahnya lebih ke tembok, nanti kita akan kick up ke atas, dan itu biasanya orang mengandalkan momentum. Cuman biasa sugestinya berasa lebih aman karena belakangnya itu tembok. Kita coba ya. Yuk Annabelle. Tempelkan sikunya.
kayak tadi. Di pose ini, lalu biasa orang akan langsung tendang ke atas seperti ini. Dia merasa aman karena belakangnya tembok. Oke. Nah, kalau udah dua-duanya nempel di tembok tumitnya, cobain lepasin satu-satu. Tapi ingat ya, di sini masih sama, puncak kepalanya itu nggak jadi beban apa-apa. Lepas satu, lalu lepas kaki yang kanan gantian. Slowly, mungkin bisa dilepas dua-duanya. Pelan-pelan, mungkin jatuh lagi, tempel tembok lagi. Lepas lagi, tempel tembok lagi. Perhatikan di sini badannya jangan banana, jangan sampai dadanya terlalu maju ke depan jadi banana kayak gini ya. Jadi tetap spine-nya lurus. Oke, baru kita jatuh pelan-pelan. Slowly. Nah, pose yang menendang tembok itu bisa dilakukan sendiri di rumah atau dimanapun yang ketemu tembok. Tapi usahakan pas naikin kakinya ke atas itu nggak pakai momentum. Dan selalu ingat bahwa beban itu adanya di lengan bukan di puncak kepala. Tapi dengan bantuan tembok, semoga teman-teman bisa merasa lebih aman. Oke. Cara kedua dengan menggunakan tembok adalah dengan menempelkan badan kita ke tembok, lalu luruskan kakinya. Nah, nanti letak puncak kepala kita itu ada di tumit sekarang. Jadi kira-kira ada di sini. Berarti kita tandain, lalu kita tempelkan nanti ujung kepala kita di sini ya. Masih diukur. Tempelkan, lalu tempelkan puncak kepalanya. Angkat bokongnya ke atas. Lalu coba untuk tempelkan telapak kakinya di tembok satu-satu. Lalu angkat satu ke atas, tes gimana rasanya. Angkat lurus atau bahkan diangkat lebih ke belakang lagi. Taruh lagi, lalu angkat satu lagi. Dan ini sebenarnya saat yang tepat juga kalau mau coba ngetes kekuatan kakinya. Dari sini mungkin bisa coba turunin dikit, lalu masih diangkat lagi kepalanya. Apakah masih kuat atau enggak? Tempelkan lagi. Kalau udah, mungkin bisa angkat dua-duanya. Boleh silakan dicapos dulu. Oke deh, tadi latihan headstand bareng Kaliana. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia. Sampai ketemu di latihan selanjutnya. Namaste. Namaste.